Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Terima kasih request dari teman kos dan ya, The Autopsy of Jenny Doe. Memang salah satu film horor perdukunan dengan plot twist terbaik yang pernah Abdi Kos tonton. Cerita dimulai di sebuah tempat kejadian perkara pembunuhan brutal yang membingungkan polisi setempat. Di ruangan bawah tanah rumah tersebut, polisi menemukan mayat seorang wanita muda tanpa identitas yang dalam bahasa forensik disebut Jenny Doe, yang mana mayat tersebut terkubur setengah badan. Anehnya, meski terjadi pembunuhan sadis di rumah itu, tubuh Jenny Doe sangat bersih tanpa luka luar, memar, ataupun tanda kekerasan. Sheriff Sheldon membawa mayat tersebut ke penyelidik jenazah, yaitu senior Tommy Tilden dan putranya Austin, untuk kemudian diautopsi darurat malam itu juga guna mencari penyebab kematian. Austin memilih tinggal untuk membantu ayahnya dan menunda janji kencannya dengan sang kekasih Emma. Kejanggalan medis langsung ditemukan sejak pemeriksaan luar. Mata Jenny Doe berwarna keruh seperti mayat yang sudah mati berhari-hari. Lidahnya terpotong serta tulang pergelangan tangan dan kakinya hancur total secara internal. Saat pembedahan bagian dalam dimulai, Tommy dan Austin menemukan fakta yang melawan hukum sains medis, yaitu organ dalam Jenny Doe penuh dengan bekas luka tusukan. Paru-parunya hangus terbakar dari dalam dan darahnya masih mencair segar layaknya orang hidup. Di dalam perutnya mereka menemukan tanaman beracun kelumpuhan, yaitu bunga kecubung Jimson alias Jimson Weed, serta selembar kain kuno berisi gigi Jenny Doe yang bertuliskan simbol-simbol aneh. Seiring pemeriksaan yang semakin dalam, kekuatan mistis di dalam ruangan mulai bangkit. Badai besar tiba-tiba melanda di luar, menjebak mereka di bawah tanah. Listrik mati, radio menyala sendiri memainkan lagu aneh, dan mayat-mayat lain di dalam loker penyimpanan tiba-tiba bangkit berjalan akibat ilusi mengerikan. Kucing peliharaan mereka mati secara tragis, dan dalam kepanikan akibat ilusi visual, Tommy tidak sengaja menebas Emma, yaitu kekasih Austin, yang kembali ke sana dengan kapak hingga tewas. Terdesak, mereka membedah bagian otak Jenny Doe dan menyadari potongan teka-teki terakhir melalui simbol di kain kuno. Jenny Doe adalah korban dari pengadilan penyihir Salem abad ke-17. Dia awalnya adalah wanita biasa, namun ritual penyiksaan kejam yang dilakukan warga religius zaman kuno justru mengubah dirinya menjadi kutukan abadi bermuatan sihir hitam. Tubuhnya tidak bisa hancur. Jenny Doe tetap hidup menahan rasa sakit dan membalas dendam kepada siapa saja yang mencoba membedah tubuhnya. Tommy menyadari Jenny Doe tidak akan berhenti menyiksa mereka secara mental dan fisik sampai rasa sakitnya terlampiaskan. Demi menyelamatkan anaknya, Tommy menyerah dan memohon kepada Jenny Doe untuk mengambil nyawanya. Tubuh Tommy mulai hancur secara internal, meniru luka-luka Jenny Doe, sementara tubuh luar Jenny Doe perlahan mulai sembuh secara ajaib. Austin yang ketakutan menusuk ayahnya demi mengakhiri penderitaannya, namun Austin tetap tidak bisa lolos. Ia dikejutkan oleh ilusi suara ayahnya, tersandung pagar pembatas, jatuh dan tewas seketika. Keesokan paginya, polisi datang dan menemukan Tommy serta Austin telah tewas mengenaskan tanpa tahu apa yang terjadi. Mayat Jenny Doe yang kini terlihat semakin bersih dan sempurna diangkut menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit lain. Dia siap membawa teror baru ke tempat selanjutnya. Dan ya, dari seluruh alur cerita Jenny Doe, mari kita bahas teori apa yang ada di baliknya. Check it bro. Pertama, apakah Jenny Doe seorang penyihir? Walaupun mayat Jenny Doe mempunyai 5 ilmu sihir yang jelas-jelas tampak di film, yaitu manipulasi pikiran, membuat ilusi, mengendalikan mayat, regenerasi, dan penyerapan kehidupan. Tapi Jenny Doe sama sekali bukan seorang penyihir, melainkan korban dari mabuk agama di kota Salem abad ke-17. Kedua, apa itu pengadilan Salem? Pengadilan penyihir Salem dalam kurung Salem Witch Trials bermula dari histeria massal dan ketakutan religius yang ekstrim di permukiman kaum Puritan di Salem, Massachusetts pada tahun 1692. Peristiwa ini memicu perburuan massal yang menyebabkan 20 orang dieksekusi mati dan ratusan lainnya dipenjara karena dituduh mempraktikkan sihir hitam.
Semuanya dimulai pada Januari 1692. Putri dan keponakan dari pendeta lokal Samuel Parris, yaitu Betty Parris 9 tahun dan Abigail Williams 11 tahun, mulai mengalami gejala aneh. Mereka berteriak histeris, melempar barang, mengeluarkan suara aneh, dan meliukkan tubuh mereka dalam posisi yang tidak wajar. Dokter setempat yang tidak mampu menemukan penjelasan medis akhirnya menyatakan bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pengaruh sihir atau kutukan setan. Di bawah tekanan para pemuka agama, anak-anak tersebut menunjuk 3 wanita pinggiran sebagai pelakunya. Yang pertama adalah Tituba, seorang budak Karibia milik keluarga Parris, Sarah Good, seorang tunawisma, dan Sarah Osborne, seorang wanita tua yang miskin. Status sosial mereka yang rendah membuat mereka mudah dijadikan sasaran tuduhan oleh masyarakat Puritan yang sangat religius dan kaku. Saat di pengadilan, Tituba memberikan pengakuan mengejutkan bahwa dirinya didatangi oleh iblis berbentuk anjing hitam atau babi, dan ia telah menandatangani buku iblis. Ia juga menyatakan bahwa ada banyak penyihir lain yang bersembunyi di dalam komunitas Salem. Pengakuan ini memicu kepanikan massal dalam kurung paranoid. Warga mulai saling menuduh tangga, kerabat, bahkan anak-anak mereka sendiri demi menyelamatkan diri. Jadi ya, pengadilan Salem adalah murni mabuk agama, dimulai dari dokter yang salah vonis pada keponakan pendeta, lalu budak Karibia bernama Tituba yang dipaksa mengaku sebagai penyihir oleh gereja, sehingga hal tersebut menyebabkan 20 orang dieksekusi mati atas tuduhan sebagai penyihir. Naasnya, Tituba yang dipaksa mengaku oleh gereja justru diampuni karena dianggap bertobat. Ketiga, jadi apa penyakit misterius dari keponakan pendeta gereja? Sampai sekarang pun tidak diketahui apa penyakit misterius yang menimpa keponakan pendeta Samuel Parris, karena memang saat itu ilmu medis sangat terbatas dan masyarakat udik cenderung mengaitkannya dengan hal-hal klinik. Dan ya, di dunia medis modern, penyakit 2 keponakan pendeta Samuel diteorikan sebagai keracunan jamur dari roti yang mereka konsumsi. Tapi teori ini bisa Abdikos bantah karena setelah melihat latar belakang pendeta Samuel, mereka berasal dari kaum borjuis di Massachusetts yang memiliki perkebunan luas. Jadi makanan dan kebersihan mereka lebih terjamin daripada kaum miskin di kota Salem yang dituduh penyihir. Jadi teori dari Abdikos, mereka berdua murni acting alias berpura-pura sebagai orang kesurupan akibat stres dengan kehidupan sebagai keponakan dari pemeluk agama yang taat. Keempat, Jenny Doe bukan dari 20 orang yang dieksekusi mati. Mayat Jenny Doe yang diautopsi bukanlah bagian dari 20 orang yang dieksekusi mati di tragedi pengadilan penyihir Salem, melainkan dia adalah mayat yang disiksa secara khusus oleh gereja secara sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Karena dari 20 orang yang dieksekusi mati di Salem, 19 diantaranya adalah dihukum gantung dan hanya 1 orang yang mati dengan siksaan cukup berat, yaitu seorang petani tua berusia 81 tahun bernama Gillis Corey. Dia dieksekusi dengan ditindih batu agar mengakui kejahatannya sebagai penyihir. Tapi Corey yang tahu kalau dia sampai mengaku penyihir, maka aset pertanian dia akan disita, sehingga anak dan istrinya tidak akan mendapat warisan. Corey pun dengan gagah berani mengatakan lebih berat, sehingga pengadilan menumpuk batu yang lebih besar yang akhirnya menghancurkan tubuh Corey. Jadi Corey juga tidak mungkin Jenny Doe. Selain karena dia cowok, dia mati dengan heroik demi bisa mewariskan harta pertanian ke anak-anaknya. Jadi mitos kalau eksekusi penyihir Salem adalah dengan dibakar seperti di film Jenny Doe juga tidak benar. Dan ya, kalau bukan dari 20 orang yang dieksekusi mati, lalu siapa sosok Jenny Doe? Ada catatan yang mengatakan kalau 5 orang mati di dalam penjara sebelum eksekusi dilakukan. Mereka dikatakan mati karena penyiksaan sebelum eksekusi dan juga karena kelaparan dan penyakit. Tapi ya, di catatan resmi pengadilan, 5 orang tersebut ada namanya semua, alias bukan Jenny Doe yang tanpa nama. Jadi dari sini mari kita bedah lebih dalam siapa Jenny Doe sebenarnya. Kelima, Jenny Doe adalah seorang bangsawan. Awalnya pengadilan Salem memang hanya menyasar kaum miskin, bukan kaum borjuis di wilayah Massachusetts. Tapi ketika akhirnya istri gubernur Massachusetts yaitu Lady Mary Phips
juga dituduh sebagai penyihir. Gubernur Sir William Phips menghentikan paksa pengadilan tersebut dan memerintahkan penyelidikan yang mendalam, termasuk memberikan hukuman pada mereka yang menuduh penyihir. Dan ya, dari sejarah asli inilah Abdikos akhirnya bisa menyimpulkan siapa Xanadu sebenarnya. Kemungkinan besar dia adalah seorang kaum borjuis atau minimal selingkuhan dari kaum borjuis yang dijadikan tameng politik dengan dituduh sebagai penyihir. Yap, kalau melihat perawakan Xanadu yang sangat cantik khas bangsawan, termasuk kebiasaan memakai korset dia yang sangat ekstrim, Abdikos merasa Xanadu adalah kutukan dari seorang borjuis yang difitnah dalam tragedi pengadilan Salem, karena memang ada fakta bahwa tuduhan penyihir akhirnya juga menyasar kaum borjuis, yaitu istri gubernur, sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh gubernur. Orang miskin ketika disiksa selama interogasi tidak akan melahirkan dendam yang sangat besar karena peran mereka di masyarakat sangat kecil alias budaya feodal memang mengkerdilkan pemikiran masyarakat kecil dan membuat mereka inferior. Tapi ketika seorang bangsawan yang diinterogasi, mereka akan melahirkan dendam yang sangat besar karena merasa gereja yang harusnya melindunginya kini balik menginterogasi dan menyiksanya. Dan ya, teori Abdikos, Xanadu adalah seorang bangsawan yang dituduh penyihir. Dia disiksa dengan sangat kejam, mulai dipotong lidahnya, dipatahkan tulang tangan dan kakinya, dipaksa menelan ayat Alkitab, dikuliti hidup-hidup, sampai yang terakhir adalah dibakar. Dan ya, dengan siksaan seberat itu, seorang bangsawan yang merasa superior akan menebarkan kutukan atau bahkan mungkin menjalin kontrak dengan iblis untuk menghentikan rasa sakit di tubuhnya. Dengan bayaran dia akan mengabdi pada sang iblis untuk menjadi kutukan yang memberikan tumbal manusia melewati batas kematian. Yap, Xanadu adalah mumi Sukuna versi urban legend. Sama seperti mumi Sukuna yang dipaksa melakukan ritual kodoku, Xanadu melakukan ritual sumpah pengikat dengan iblis untuk menyatu dengannya dan menghentikan siksaannya. Yap, layaknya di film Hokum di mana jamur untuk melihat sosok tak kasat mata. Kemungkinan kecubung Jimson Wit yang ditelan Xanadu juga membuka mata batin Xanadu untuk bisa melihat iblis yang bersimpati saat Xanadu disiksa, sehingga Xanadu yang bisa berkomunikasi dengan hal tak kasat mata lewat perantara bunga kecubung menjalin kontrak dengan iblis tersebut. Hasilnya tubuh Xanadu menjadi objek kutukan yang abadi melampaui zaman. Dia memberikan tumbal pada sang iblis dengan tubuhnya sendiri yang tidak bisa dihancurkan. Itulah kenapa anak Tommy akhirnya juga ikut mati, karena mereka berdua adalah tumbal yang berusaha merusak tubuh Xanadu. Dan saat gereja akhirnya menyadari bahwa mereka telah menciptakan objek kutukan yang tidak bisa dihancurkan dari seorang bangsawan di Massachusetts, pihak gereja dan tokoh politik yang terlibat menutupi kasusnya. Mereka membuang objek kutukan Xanadu ke tanah kosong di Virginia, sebelum akhirnya tanah tersebut menjadi rumah di era modern, yang kemudian mayat tersebut akhirnya ditemukan. Dan saat berusaha dikubur di rumah korban pertama, Xanadu langsung melepaskan kutukan yang membuat rumah korban pertama penghuninya langsung terlihat seperti bunuh diri massal. Jadi ya, jangan coba-coba menyakiti mayat Xanadu, karena kutukannya dimulai saat kalian mencoba menyakiti tubuhnya, entah itu dengan cara diautopsi atau dikubur. Itulah kenapa saat mayat Xanadu ditemukan, dia dalam keadaan setengah terkubur, karena mengubur berarti menyakiti. Karena ini hanyalah sebuah teori, bisa benar, bisa juga salah. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.